Hari ini, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa akan menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini ditempuh di tengah kembali bergulirnya perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur menerima eksepsi Dr. Tifa dan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Berkas perkara, dakwaan, dan barang bukti pun dikembalikan kepada penuntut umum. Namun jaksa kemudian melimpahkan kembali perkara tersebut ke PN Jakarta Timur dengan nomor perkara baru, sehingga proses persidangan harus dimulai kembali dari awal. Di tengah proses tersebut, Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Di satu sisi, proses perkara pokok kembali berjalan setelah jaksa memperbaiki dakwaan. Di sisi lain, Dr. Tifa menempuh upaya hukum untuk menguji proses yang menjerat dirinya. Akankah pra-peradilan ini membuka babak baru dalam perkara Dr. Tifa, atau justru proses hukum akan terus berlanjut hingga pembuktian di persidangan pokok perkara? Ya, hari ini Dr. Tifa akan menjalani sidang pra-peradilan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya apa strategi yang akan dilakukan? Kita akan langsung bahas ya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, sudah ada dua kuasa hukum, di mana ada kuasa hukum Aziz Yanuar, kuasa hukum Dr. Tifa, dan juga Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Mbak. Mungkin saya mau ke Bang Aziz terlebih dahulu nih Bang Aziz. Ya. Kita kan tahu nih sebelum-sebelumnya bahwa tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa ini merasa tidak perlu mengajukan pra-peradilan. Sekarang kok jadi mengajukan gitu. Sebenarnya apa alasan utamanya? Yang pertama alasannya adalah bahwa kita sebenarnya awalnya tetap akan mengadakan perlawanan waktu itu. Hanya perlawanannya waktu itu kita masukkan di sidang sebelum pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kemudian alhamdulillah atas perlawanan yang kami ajukan, sekali lagi kami garis bawah ya, atas perlawanan yang kami ajukan, kemudian hal tersebut diterima oleh Majelis Hakim, dimenangkan, dan kemudian akhirnya perkara itu batal demi hukum. Nah, kemudian mekanisme selanjutnya ya, yang kita harapkan sesuai KUHAP kan seharusnya di pasal 206 tersebut ada banding. KUHAP baru ya nih ya? Ya, ada banding dari jaksa ke pengadilan tinggi. Akan tetapi jaksa mengajukannya itu memperbaiki merujuk kepada pasal 75. Pasal di mana tidak membahas perlawanan di situ. Nah, oleh karena itu kita melihat ini cacat formil. Formil? Kita tempuhlah pra-peradilan. Betul, karena gini, sekali lagi pasal 75 yang digunakan sebagai dasar oleh yang terhormat jaksa penuntut umum itu tidak membahas sama sekali mengenai perlawanan. Boleh dilihat di pasal 75, Bang Yakub juga bisa membaca dengan jelas gitu kan. Di pasal 75 tersebut dari awal sampai akhir tidak membahas mengenai perlawanan. Gitu. Jadi kami menganggap yang dimaksud di situ ya, batal demi hukum itu ditemukan oleh hakim, bukan karena perlawanan kami, gitu. Sedangkan mengenai perlawanan itu dibahas di pasal 206, gitu kan. Jika batal demi hukum dan itu karena advokat dan terdakwanya melakukan perlawanan, nah salah satu sebabnya itu kemudian menyebabkan jika batal demi hukum si jaksa penuntut umum mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Kalau itu yang ditempuh, kita hormati. Yang ini kita hormati juga, tapi kita mengadakan perlawanan atas hal tersebut karena itu kami yakini di luar prosedur yang seharusnya diatur di KUHAP seperti itu. Jadi menurut Anda saat ini Anda hormati, tapi Anda merasa ini cacat formil begitu? Melihat faktanya demikian, kita mengacu ke KUHAP yang baru ya, gitu. Karena jelas di situ pasal 206 membahas mengenai perlawanan yang dikabulkan. Oke. Itu. Oke, Mas Yakub, Pak Jokowi ngelihatnya gimana nih? Mas Roy sudah akan masuk pra-peradilan keempat, Dr. Tifa hari ini sidang pra-peradilan juga begitu. Ya tentunya ini suatu perkembangan juga ya Mas, bahwa awalnya kami pikirkan memang ini Bu Tifa nih ingin masuk ke pokok perkara langsung nih.
mungkin kalau bahasa kesehariannya ini lebih gentle nih, mau langsung masuk pokok perkara. Tapi sekarang ada perubahan, ternyata menggunakan prapit juga. Dan pertama pada putusan sela kemarin, memang di situ dijelaskan bahwa surat dakwaannya batal, sehingga di KUHP baru itu diatur ada 2 opsi. Dan itu disampaikan juga oleh majelis. Di situ opsi pertama adalah mengajukan banding, itu pasal 206 atau pasal 75 ayat 4 itu untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali. Itu diatur KUHP, kita semua bisa baca, orang non hukum pun masyarakat di rumah bisa membaca. Nah, masa iya suatu aparat penegak hukum menggunakan hak berdasarkan KUHP itu dibilang tidak sah? Berarti Anda membantah ya? Tentu, jelas. Soal cacat formil tadi. Dan menurut kami, prapit itu kewenangannya sangat limitatif, Mbak. Itu di pasal 158 KUHP baru itu sangat limitatif untuk penetapan tersangka, upaya paksa, dan seterusnya. Dan mengenai ini, perlawanan mengenai putusan sela itu bukan di sini forumnya, bukan di pra-peradilan. Tentu pendapat kami pra-peradilan itu tidak bisa untuk mencakup hal seperti ini. Apalagi ini ingin men-challenge seorang penegak hukum menggunakan haknya untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali. Jadi perbedaannya tentunya ada di sini. Ya tentu kembali kami juga sebenarnya melihat bahwa KUHP ini bukannya mengizinkan untuk melakukan prapit berkali-kali juga. Nah ini kan mungkin kalau bentuk Bu Tifa kami hormati ini prapit pertama lah. Tapi nanti mudah-mudahan Bang Ajis nggak ada prapit kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalaupun iya, kami melihat tentu di putusan yang Pak Roy juga, yang kedua itu juga prapit kedua, hakim juga sudah menjelaskan bahwa itu adalah upaya untuk menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Dan tentu penafsiran mengenai kenapa dibilang bahwa perkara utama itu harus ditangguhkan dulu kalau ada prapit. Nah itu majelis hakim tunggal pada saat itu juga menjelaskan, waktu itu rasionalnya adalah seperti ini Mas. Kalau ternyata kan sering terjadi dulu sebelum KUHP yang baru itu, sudah hari-hari terakhir hari pertama prapit langsung dilimpahkan buru-buru biar prapitnya itu gugur. Nah kami advokat juga dulu memperjuangkan bagaimana biar hak seorang tersangka atau yang nanti terdakwa itu tetap prapitnya bisa diperiksa. Nah itulah makna KUHP baru, artinya kalau sudah masuk permohonan prapit kemudian dilimpahkan buru-buru oleh jaksa, prapitnya ini tetap harus diperiksa. Maka pokok perkara itu harus ditunggu dulu, selesaikan dulu prapit. Tapi bukan berarti sudah dilimpahkan kemudian ada sudah keluar lagi tanggal sidang pertamanya, baru mengajukan prapit dan itu yang di stop. Nah ini sudah tidak sesuai dengan esensi yang seharusnya. Berarti menurut Anda apa yang dilakukan Dr. Tifa saat ini tidak sesuai aturan dasar hukumnya apa? Ya itu tadi Mbak, bahwa dari KUHP sendiri sudah diatur dan ditegaskan kembali bahwa di putusan prapit kedua Mas Roy juga hakimnya yang mulia menjelaskan bahwa makna esensinya itu bukan seperti bisa mengulang-ulang, tapi justru kalau ternyata prapitnya diajukan kemudian dilimpahkan, ya tentu pelimpahan ini pemeriksaan perkara utamanya ditunggu dulu dong. Prapitnya ini seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diperiksa terlebih dahulu untuk kepastian hukum. Tapi bukan berarti harus berkali-kali. Tapi untuk Bang Ajis, Bu Tifa tentu ini pertama. Walaupun kembali lagi menurut kami itu tidak masuk dalam wewenang atau limitatif hal objek yang bisa diperiksa dalam prapit. Tapi kan kembali itu kami baru dengar dari media. Kita masih menunggu nih Bang Ajis hari ini sebenarnya materinya apa sih untuk prapit Bang Ajis? Ya, apa nih? Materinya. Materinya adalah jaksa atau JPU melimpahkan perkara Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, materinya itu. Jadi pelimpahan tersebut yang tadi saya katakan, pelimpahan tersebut mekanismenya tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena batal demi hukumnya yang disebabkan oleh perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya itu ada di 206. Di 206 itu jelas, perlawanan jika dikabulkan maka dan seterusnya tuh. Tapi kan hakim sudah memberikan 2 opsi Bang Aziz. Mana yang lebih tinggi? Putusan hakim atau undang-undang? Oke. Kan undang-undang. Nah, gitu. Jadi kami menghormati juga ketika majelis hakim menyatakan demikian. Apalagi tadi Bang Yakub juga menjelaskan ini baru. Gitu kan. Akan tetapi tetap yang baru itu kita harus konsisten pada undang-undang. Kan begitu. Nah, jadi pendapat hakim kita hormati, akan tetapi seyogianya kita juga harus menghormati undang-undang. Kita tidak mau mengatakan ini salah benar, tapi kita merujuk pada undang-undang. Undang-undang mengatakan jika perlawanan ya dikabulkan, dimenangkan, ya kemudian batal demi hukum tadi diajukan oleh pihak kuasa hukum atau terdakwanya, itu merujuk ke 206. Nah, mekanismenya 206 adalah keberatan ke pengadilan tinggi. Gitu. Kalau di 75 betul memang ada jika memang perkara tersebut batal demi hukum, tapi tidak membahas mengenai sebabnya dari perlawanan.
Karena sebabnya karena perlawanan kita dimenangkan, maka menuju ke 206. Itu yang kita jadikan dasar salah satunya, ya selain ada hal-hal lain memang tentunya. Tapi esensinya itu. Jadi keberatan kita, perlawanan kita atas pengajuan pelimpahan perkara Dr. Tifa yang berikutnya ini, yang selanjutnya. Anda ini tim Anda menunda persidangan nggak sih sebetulnya? Kenapa nggak langsung aja dibuktikan di pokok perkara begitu? Langsung aja, iya. Justru kita mengajukan persidangan itu supaya cepat. Persidangan pra peradilan dulu karena formilnya nggak tepat. Gitu. Kita di sini memperjuangkan sesuatu hukum yang sesuai undang-undang kan begitu. Jadi kalau misalnya memang semua sesuai aturan, kita juga kemarin ikut kan Pengadilan Negeri Jakarta Timur undang persidangan kita ikut kan seperti itu kan. Kemudian ada mekanisme perlawanan kita ikut gitu. Dan jangan lupa di sini ini pokok perkaranya bukan mengenai ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Jadi saya dalam beberapa kesempatan baik di media ataupun di pengadilan, saya pribadi tidak pernah membahas mengenai ijazah Pak Jokowi itu palsu, asli, tidak. Di sini fokus kami tim kuasa hukum adalah bagaimana Dr. Tifa ini dituduh melakukan suatu penghinaan, melakukan fitnah, pelanggaran pidana undang-undang ITE, itu poinnya kan itu, pokok perkaranya itu gitu kan, pokok perkaranya hal tersebut gitu loh. Jadi maksud saya kita jangan bias gitu kan, pokok perkaranya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak gitu. Kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu atau tidak, saya menyarankan untuk membuka lagi perkara di Mabes Polri yang diajukan oleh TPUA. Itu jelas objeknya gitu loh maksud saya. Kan kita di media kemudian juga Bang Yakub dan kawan-kawan selalu mengarahkan bahwa pokok perkaranya adalah ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak kan begitu kan. Nah, saya sedikit meluruskan bahwa yang dibahas di sini pokok perkaranya nanti baik Pak Roy Suryo ataupun Bu Dr. Tifa, perkaranya adalah mereka berdua dituduh menghina, memfitnah dan melakukan pelanggaran undang-undang ITE pidana gitu. Jadi bukan membahas mengenai ijazah Pak Jokowi ini asal atau tidak seperti itu. Bang Aziz, kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi begitu ya. Betul. Anda tadi kan beranggapan bahwa memang ada beberapa hal termasuk cacat formil dan segala macam. Ada banyak sekali tantangan menuju membahas ke pokok perkara. Kenapa seperti itu menurut Anda? Karena memang dari awal ya case building yang dibangun oleh pihak penegak hukum awal yaitu pihak kepolisian sudah cacat. Saya kasih contoh begini, ini sederhana ya, sedikit masuk, Bang izin, sedikit masuk ke pokok perkara. Kita membahas mengenai yang dikonstruksikan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya jaksa ini jadi korban tanda petik juga oleh pihak kepolisian yang mengajukan itu, kan begitu. Kenapa? Mengenai penghinaan. Bagaimana bisa seorang Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo dituduh menghina mengenai yang diatur di pidana di pasal KUHP yang baru, itu mengenai penghinaan dan fitnah. Padahal normanya bukan seperti itu. Jadi kita tidak bisa dituduh menghina ya sesuai pasal tersebut gitu ya. Baik KUHP yang lama atau KUHP yang baru itu dengan mengatakan ini palsu, ini asli. Tidak bisa. Yang dimaksud menghina di situ adalah jika perbuatan tersebut suatu perlakuan aktif. Misalnya, saya menuduh Mas Reza memasukkan air ini gitu kan, memasukkan merek ini. Tindakan pemalsuan itu tindakan pemalsuan, baik tindakan itu pidana atau tidak, tindakan berjalan. Mas Reza berjalan, Mas Reza memukul. Kemudian itu ternyata dianggap oleh Mas Reza penghinaan. Nah, itu bisa tindakan aktif gitu loh. Bukan objek barang. Bukan objek ini palsu, asli, begitu. Nah, kalau gitu masuk nggak sih kalau kita menuduh ini palsu, bodoh, itu penghinaan? Masuk, tapi penghinaan ringan. Kenapa bisa terjadi? Apakah ada pihak yang terlalu terburu-buru hingga ada pasal-pasal yang digunakan itu tidak tepat? Ya mungkin nanti pihak kepolisian bisa menggunakan saya sebagai ahli supaya bisa menetapkan pasal yang tepat gitu. Karena normanya seperti itu. Kita bisa lihat di penjelasan mengenai pasal tersebut yang dijelaskan oleh ahli. Ada R. Susilo, R. Sugandi, dan semacam itu semuanya jelas. Mereka seragam mengatakan penghinaan. Bang Yakub ini sudah dijelaskan poin-poinnya, nanti mungkin bisa ditanggapi ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami kembali mengajak Anda berdiskusi dengan dua kuasa hukum yang sudah hadir di studio. Saya mau menanyakan ke Bang Yakub dua pertanyaan. Tadi yang pertama menanggapi apa yang sudah disampaikan Bang Aziz. Kedua, menurut Anda apakah sidang pra-peradilan ini juga menghambat
sidang pokok perkara seperti apa? Iya, tentu pertama mohon maaf Bang Aziz, kalau kami saya tidak sependapat mengenai pra peradilan ini. Tentunya kalau tadi sudah dikonfirmasi bahwa materinya itu bahwa mengenai pelimpahan. Karena jelas di pasal 158 itu sangat limitatif dan mengenai pelimpahan tersebut itu merupakan hak dari jaksa sesuai pasal 75 ayat 4 KUHP. Jadi sudah clear itu merupakan hak. Nah, contohnya kayak saya misalnya saya seorang terdakwa, saya mengajukan banding misalnya. Itu kan hak juga, Mas. Mana mungkin saya bisa diprapitkan karena saya menggunakan hak. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah clear dalam KUHP. Nah, kemudian juga mengenai mengulur-ngulur tadi, menurut kami memang ini ada upaya-upaya untuk tidak mau masuk pokok perkara, Mbak. Dan ini bukan kata kami juga. Tentu. Kenapa menurut Anda seperti itu? Karena kalau menurut kami jelas, karena sudah ada sidang pertama tanggalnya. Tiba-tiba last minute, bukan last minute, malah sudah overtime, sudah lewat waktu, lewat deadline. Harusnya sebelum ada penetapan tanggal, sebelum dilimpahkan dong kalau mau. Dan ini bukan saya yang katakan. Di putusan kedua Prapit Mas Roy sudah jelas bahwa dengan ini mengajukan berkali-kali, mengajukan setelah dilimpahkan dan sebagainya, itu adalah upaya untuk menunda-nunda masuk ke pokok perkara, dan itu adalah upaya untuk menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Jadi bukan kata saya ini, menyalahgunakan, dan itu kata hakim, kata putusan pengadilan yang sudah bersifatnya final and binding. Jadi ini bukan kata saya. Nah, kemudian ada juga pendapat bahwa seakan-akan ini kasus Pak Jokowi ini kok berubah jadi kasus pencemaran nama baik. Kembali lagi mungkin harus saya ingatkan kembali bahwa Pak Jokowi ini, Mbak, sudah digugat berkali-kali. Pengadilan negeri sudah, PT UUN sudah, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri sudah atas pemalsuan, penggunaan akta palsu dan sebagainya. Semua kami menang. Termasuk di Bareskrim pun sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti. Tidak bisa membuktikan para penyelidik dan juga alat bukti dari pelapor bahwa Pak Jokowi ini memalsukan ijazahnya atau ijazah Pak Jokowi ini palsu. Jadi semua sudah selesai. Tapi kemudian kami juga sampaikan juga press conference mengatakan bahwa mohon dihentikan karena semua proses hukum sudah dilalui, sudah tidak terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, maka tentunya itu asli. Ternyata masih dilanjutkan juga narasi-narasi mengenai ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga kemana seorang Siapa Pak yang Jokowi menarasikan ini? ada beberapa ya, termasuk Pak Roy dan Bu Tifa tentunya. Oleh karena itu salah satu yang dilaporkan kemudian. Nah, kemana lagi Pak Jokowi setelah semua proses hukum ini sudah dilakukan, termasuk press conference menghimbau masih dilakukan, ya tentu Pak Jokowi harus mencari keadilan. Akhirnya melaporkan satu-satunya sarana yang belum digunakan, yaitu pelaporan pidana. Nah, hari ini pelaporan tersebut sudah berkembang sampai sekarang sudah di persidangan. Nah, tentu insentif dari pihak kami ingin perkara ini cepat selesai, sempat masuk pokok perkara agar ada kepastian hukum, Mas. Bukan hanya kami. Semua rakyat juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini sudah 1 tahun lebih perkara mengenai ini dan sepertinya masih ada perbedaan pendapat. Tentu bagaimana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini? Harus ada putusan pengadilan, ya tentu mengenai pokok perkara. Karena putusan Prapit ini tidak akan menyentuh substansi. Jadi Bang Haji sudah sampaikan juga, itu hanya mengenai mekanisme formil-formil. Nah, kita kan mau masuk ke substansi nih. Apakah benar Bu Tifa dan Pak Roy melakukan dugaan tindak pidana tersebut? Ya karena mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, padahal itu asli. Ya tentu Pak Jokowi memiliki hak dong sebagai warga negara merasa, loh saya merasa dirugikan nih, nama baik saya dicemarkan dan saya difitnah karena barang ini asli kok. Semua teman bisa mengatakan asli, pejabat yang menerbitkan bilang asli, kok masih bisa-bisanya dibilang palsu. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita tunggu. Mas Yakub, yang cukup menarik adalah kalau dilihat permintaan-permintaan dari pihak terdakwa sendiri kan selalu dikabulkan begitu, mulai dari gelar perkara khusus yang sampai 2 kali dilakukan begitu, pra peradilan sampai berkali-kali, Mas Roy sampai yang keempat, Bu Tifa yang pertama begitu. Menurut Anda kenapa ini bisa diberikan? Sedangkan di sisi lain tadi ada bilang bahwa Pak Jokowi ini ingin menuntut haknya, menuntut keadilan gitu. Ya inilah memperlihatkan bahwa memang Indonesia ini negara yang sangat demokratis. Kenapa? Karena semua hak tersangka terdakwa pun sangat diakomodir. Kami juga sebenarnya dari awal ada gelar perkara khusus dan sebagainya, kami juga melihat itu sebenarnya tidak ada kewenangan-kewenangan juga dari beberapa para penyelidik ataupun ada hak untuk menunjukkan barang bukti dan sebagainya. Tapi tentu kami menghargai kebijaksanaan dari pimpinan gelar pada saat itu untuk menunjukkan dan sebagainya. Tapi ternyata kan tidak puas juga. Awalnya kan narasinya coba perlihatkan, selesai. Diperlihatkan kok oleh pimpinan gelar, sudah sangat bijaksana. Tapi tidak selesai juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ya mungkin ada ya pancingan-pancingan yang dikeluarkan, tapi ternyata kan ya bluff itu juga ternyata tidak benar. Ya ini yang kami juga sayangkan. Dan kemudian juga Mas, ini juga sekaligus membantah bahwa seakan-akan Pak Jokowi kan masih memiliki kekuasaan, masih mengkontrol. Sempat malah bahasa dari pihak sebelah kan ini KUHP Solo dan sebagainya. Ya ini kan kami juga
sangat menyayangkan dan bagaimana mungkin Pak Jokowi seorang warga biasa bisa mengontrol ini. Dan kalau memang Pak Jokowi masih punya kekuasaan Mas dan masih punya kontrol, punya power, tentu perkara ini sudah lama selesai Mas. Dan Pak Jokowi mungkin melaporkannya ketika beliau presiden. Sudah lama saya juga kalau Pak Jokowi langsung nunjukin ke publik juga Bang Yakub. Nah tentu kan awal argumen kita menyatakan ditunjukkan tidak selesai. Dan terbukti Mbak, ditunjukkan kepada pihak yang menuntut langsung loh. Digelar perkara khusus dan ternyata tidak selesai. Ya tapi tentu kami hargai karena proses hukum juga sudah berjalan. Kami juga sebenarnya tidak dari awal kami sudah suspek lah tidak akan selesai di situ. Makanya kami tentu berharap pokok perkara ini bisa cepat-cepat kita masuk ke sana. Oke, Bang Aziz? Menanggapinya gimana? Pengen cepet-cepetnya ke pokok perkara, tapi tim abang Prapit Usaha dulu nih. menunda-nunda katanya. Prapit tadi kalau dikatakan oleh Bang Yakub, kenapa diajukannya setelah itu keluar tanggalnya? Karena memang yang kita jadikan objek pelimpahan itu, yang kita jadikan objek. Gitu. Jadi tentu saja kita harus menunggu itu kan. Kalau waktu itu pelimpahan itu tidak terjadi, tentu saja kita tidak mengajukan Prapit. Karena kan mekanismenya dia keberatan ke pengadilan tinggi, sebagaimana saya jelaskan awal tadi. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya kalau dibilang menunda-nunda tidak juga. Kita show must go on juga, gitu. Jadi kita ikuti, kita ikuti aja, gitu. Tetapi memang mekanisme ini tidak sesuai dengan undang-undang. Saya jelaskan tadi. Tentu saja tadi kewenangannya yang dalam persepsi kami sewenang-wenang, ya kita ajukan keberatan kan begitu. Soal tanggal tadi kan katanya tanggalnya udah keluar baru pengajuan, itu kan usaha menunda-nunda juga begitu. Karena kan itu jadi objek kita. Kalau dia tidak mengeluarkan tanggalnya atau tidak ada pengajuan, kita tidak jadikan objek kan. Objek utamanya kan itu, melimpahkan itu yang dalam pandang hemat kami itu tidak sesuai dengan pasal 206 KUHP. Kan formil. Nah, artinya logis kan gitu. Kalau waktu itu tidak dilimpahkan gimana? Ya kita nggak pra peradilan. Terus bagaimana cara jaksa memproses ini selanjutnya? Mengakomodir kepentingan pelapor misalnya begitu kan. Masuk ke pengadilan tinggi. Kalau waktu itu dia mengajukan ke pengadilan tinggi, kita nggak bisa Prapit juga. Dan kita nggak Prapit juga. Kenapa? Karena memang itu mekanisme yang sesuai dengan KUHP yang saya jelaskan tadi. Jadi memang sebenarnya hal tersebut sudah kita prediksi bagaimana kita udah ada opsi pertama seperti ini, opsi kedua seperti ini. Nah, ternyata yang terjadi adalah opsi yang pertama, yaitu jaksa JPU mengadakan perbaikan kemudian mengajukan ke pengadilan negeri lagi. Itu yang kita jadikan dasar untuk kemudian mengajukan pra peradilan. Seperti itu. Jadi bukan bermaksud untuk menunda-nunda ke pokok perkara gitu kan. Terus tadi dikatakan apakah ini ada yang terkedua, ketiga? Insya Allah enggak. Insya Allah ini pertama dan terakhir karena insya Allah dikabulkan. Kita pegang omongannya ya, nggak ada kedua ketiga nih ya. Tergantung putusan juga nanti seperti apa kan. Kan dikabulkan kan. Kalau nggak dikabulkan berarti nyoba lagi. Kalau nggak dikabulkan kita lihat nanti. Bang Yakub gimana melihatnya? Iya Mbak, tentu kita ada dua hal yang menurut saya perlu di-highlight ya. Pertama kan di ketentuan KUHP ini ada dua hal baru yang mungkin dijadikan pasal, bisa dikatakan pasal karet lah yang digunakan oleh pihak sebelah. Pertama itu mengenai mengajukan Prapit berkali-kali. Karena memang dibatasi, tidak ada angka dalam KUHP itu, maksimal 2 atau 3 kali, 4 kali, tidak ada. Hanya disebutkan tidak boleh diulang atau boleh diajukan selama itu objeknya berbeda. Yang kedua itu bahwa kalau masih ada pemeriksaan Prapit, ya pokok perkara atau perkara utama harus ditunda dulu atau ditangguhkan dulu. Nah ini adalah norma-norma yang menurut kami butuh nanti ketegasan atau kebijaksanaan dari lembaga peradilan. Dari PN melalui Kepala Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung nih untuk mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu keputusan melalui apakah itu surat edaran atau perma dan sebagainya untuk mengatur nih mengenai ini. Karena itu kan hal teknis yang perlu diatur. Kalau prinsipnya kami tentu tidak sepakat bahwa itu bisa berkali-kali dan itu sudah ditegaskan kembali lagi oleh Hakim Tunggal pada saat Prapit kedua Mas Roy. Dan mengenai pelimpahan juga sebenarnya itu juga diatur. Kalau itu diajukan Prapit kemudian dilimpahkan, ya Prapit tetap harus diperiksa. Itu maknanya. Bukan berarti dilimpahkan kemudian bisa Prapit berkali-kali. Tentu kan ini efeknya bisa sangat luar biasa tidak baik buat penegakan hukum. Contohnya Mas, ini sudah berkali-kali kita sampaikan juga. Bayangkan aja kalau ini sudah dilimpahkan, udah siap sidang, kemudian seorang terdakwa, ya udah saya Prapit aja deh. Sampai 12 kali. 12 kali kali 1 minggu. Bayangin paling cepat tuh 1 minggu. Udah berapa bulan itu. Mungkin kalau dia ditahan, masa penahanannya sudah selesai batal demi hukum.
dan pemeriksaan pokok perkara juga tidak lagi efektif, tidak cepat, tidak efisien dan sebagainya. Jadi ini merupakan menurut saya hal yang perlu di-highlight, yang mungkin nanti dari lembaga peradilan yang mulia tentunya bisa mengambil suatu keputusan. Kembali lagi untuk siapa? Kepastian hukum bukan hanya kepastian hukum terdakwa ataupun tersangka, tapi untuk pelapor ataupun korban juga. Jadi kedua belah pihak ini sangat butuh kepastian hukum dan keadilan. Oke, Pak Jokowi nggak sabar hadiri persidangan ya, Reza. Sudah siap-siap sebenarnya. Sudah Dan itu kan mereka juga tidak sabar ya menunggu hasilnya seperti apa, karena minggu ini Prapit keempatnya Mas Roy akan dibacakan dan juga Dr. Tifa kemungkinan pekan depan begitu ya. Iya, bukan Pak. Oke, 7 hari. terima 7 kasih hari. Bang Aziz, Mas Yakub sudah bergabung Terima sama kasih kami pagi Mas ini ya. Reza, Mbak Baik, Fatimah. terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami.